Hai teman-teman pencinta tanaman, apa kabar? Berjumpa lagi dengan saya tentunya di channel ini ya. Pada kali ini kita akan jalan-jalan aja ya, lihat anggrek yang punya musim-musim tertentu untuk berbunga teman-teman. Nah kebanyakan anggrek yang punya musim-musim tertentu berbunga ini adalah anggrek spesies. Kalau misalkan anggrek hibrid biasanya dia gabungan dari antara kedua induknya itu ya. Bisa jadi dia lebih sering berbunga atau bisa jadi lebih lebih susah juga. Nah kalau anggrek spesies itu teman-teman biasanya ada waktu-waktu tertentu untuk berbunga dalam tahun-tahun atau dalam bulan-bulan tertentu seperti itu. Ada yang dalam satu tahun itu 2 kali, 3 kali, ada yang bahkan cuma 1 kali. Nah kalau yang di depan kita ini adalah Collagen Rouchiseni ya teman-teman. Ini kalau di Indonesia tersebar ya, antara di Pulau Kalimantan ada, di Pulau Sumatera ada, Pulau Jawa juga ada. Dan untuk anggrek ini itu berbunga antara 2 sampai 3 kali setahun ya kalau di tempat saya. Dan kalau misalkan kalian punya di rumah itu tidak sebanyak ini bunganya, memang anggrek ini butuh waktu yang lama teman-teman untuk adaptasi, kayak dia benar-benar subur terus adaptasi, terus nanti akan menghasilkan bunga yang banyak nih. Kalau misalkan masih kecil-kecil aja terus tempatnya juga kurang cocok dengan dia, itu biasanya bunganya cuma sejuntai 2 juntai aja. Jadi jarang yang banyak kayak gini. Tapi kalau memang biasanya udah dirawat cukup lama terus subur, nah nanti kalau misalkan musim berbunga dia akan bunganya banyak gini deh nih tuh, mantap ya. Nah untuk yang kedua kalian pasti tahu lah, ini salah satu anggrek yang menyebalkan. Jadi teman-teman untuk anggrek ini adalah Dendrobium aggregatum ya, salah satu anggrek juga yang musiman berbunganya. Asalnya sebenarnya bukan di Indonesia, tapi sebenarnya bisa berbunga di Indonesia dengan perlakuan tertentu ya teman-teman. Anggrek ini senang dengan tempat-tempat yang kering. Jadi kalau misalkan kalian pelihara anggrek ini jangan terlalu banyak kasih moss teman-teman. Kenapa? Kalau terlalu banyak kasih moss itu akibatnya adalah ketika musim bunga dia nggak akan bunga teman-teman. Jadi dia cuma bertunas saja. Karena anggrek ini itu butuh kering gitu teman-teman. Jadi butuh masa kering yang cukup lama, kemudian dia akan berbunga seperti itu ketika musim berbunga. Dalam setahun itu kalau di tempat saya itu paling cuma sekali, karena memang baru beberapa kali ya berbunga. Kalau di tempat saya itu dalam setahun paling sekali. Untuk anggrek ini memang agak sedikit tricky kalau misalkan di Indonesia ya, kalau di habitat aslinya kalau di Thailand sana, karena mungkin cuacanya juga ya beda ya dengan di sini, jadi dia biasanya bunganya lebih banyak. Tapi kemarin saya lihat di Malang itu bunganya juga banyak, mungkin karena di daerah sana itu cuacanya pas kali ya dengan yang dia sukai ya. Kalau di tempat saya itu biasanya berbunga itu setahun sekali dan bertahap, kadang banyak, kadang sedikit, kadang banyak, kadang sedikit. Yang punya ini komen dong di bawah gimana pengalaman kalian pelihara anggrek Dendrobium aggregatum ini ya, karena memang kadang nggak berbunga dia dalam satu tahun itu kalau kita salah perawatannya. Yang selanjutnya adalah pandemi ini ya teman-teman, Ascocentrum minatum. Kalau ini tuh kayaknya udah bagus sih tanamannya, besar. Ini masuk Ascocentrum bukan sih, tapi kalau salah ya maaf ya. Ini kalau ini tuh termasuk pandemi ini teman-teman, dalam satu tahun bisa berbunga agak sering, dia sampai 3 atau 4 kali ya. Dan ini tuh kayak kalau di Indonesia dilindungi nggak sih? Kalau ini di Thailand ya teman-teman ya, kalau ini di Thailand. Dan memang di sini kenapa subur begini, karena memang di greenhouse cahayanya juga bagus, terus cara penanamannya udah bagus, dan ya pokoknya cocok lah dengan apa yang disukai oleh anggrek ini. Kalau kalian mau punya ini tuh sering berbunga teman-teman, dan pemeliharaannya juga cukup mudah ya. Jadi tinggal digantung aja dengan tanpa banyak media, siram dengan cahaya yang cukup hangat gitulah, akan banyak. Nah selanjutnya ini nih teman-teman, ini adalah salah satu spesies Cattleya dari Costa Rica, namanya adalah Cattleya skinneri bacanya, tulisannya gitu ya. Jadi ini tuh kalau di Indonesia mirip-mirip dengan itulah apa sih Cattleya yang di sini lupa namanya, yang pink-pink itu loh teman-teman. Nah itulah yang disukai ibu-ibu, tapi bedanya kalau Cattleya skinneri ini dia kuntumnya itu lebih bergerombol dan lebih banyak ya, dan kalau berbunga dia serempak karena memang mungkin musimnya kali ya. Seperti ini. Nah, jadi dia biasanya ditempel-tempel di pohon seperti ini nih, kayak gini, dan rumpunnya itu besar-besar. Kalau di kita ya, yang rumpun besar-besar ini tuh biasanya itu jarang berbunga. Kenapa ya? Nggak tahu juga. Tapi kalau misalkan di tempat aslinya ya, kalau misalkan anggrek dari luar negeri gitu, bunganya itu biasanya lebih banyak. Ini adalah Cattleya skinneri. Kalian di rumah punya nggak? Kalau punya komen di bawah ya, cara pemeliharaannya mudah atau enggak. Terus katanya bunganya ini wangi.
Oke, wangi bener nggak? Dan ini, dan jenis dari Cattleya scandera itu ada yang merah apa pink sih? Pink, putih, dan kalau berbunga itu dia serempak kayak gini karena memang musiman kali ya. Jadi kalau berbunga serempak, beda dengan Cattleya yang hibrid itu biasanya berbunga ya suka-suka hati dia teman-teman. Kalau dia memang udah waktunya berbunga ya berbunga aja. Tapi kalau misalkan Cattleya anggrek spesies itu biasanya ada waktu-waktu tertentu. Begitu. Kita lanjut lagi deh. Nah, contoh lagi anggrek spesies yang dalam setahun itu banyak sekali berbunganya ini teman-teman. Ada yang tahu nggak ini anggrek apa? Ayo, di potnya antik ya. Ayo, ada yang tahu nggak ini anggrek apa? Komen di bawah dong sebelum saya jelaskan apa ini. Ya, ini adalah Dendrobium antenotum. Ini adalah Dendrobium lineali ya teman-teman. Nah, untuk lineali ini, iya dia sebenarnya cukup membingungkan teman-teman. Dia dalam setahun itu bisa 3-4 kali berbunga, dan kadang-kadang kalau misalkan perawatannya atau kondisinya kurang baik itu lebih sedikit, atau kadang-kadang itu tidak sama sekali. Tapi idealnya kalau misalkan tanamannya sehat itu bisa sampai 3-4 kali berbunga dalam setahun nih. Kalau misalkan Dendrobium lineali ini tanamannya bisa besar, tahan banting, dan di Indonesia itu adanya di Papua. Nah, ini lagi kalau misalkan anggrek bulan teman-teman. Anggrek bulan itu juga terutama yang spesies ya, bukan yang beli yang udah dari Taiwan atau Thailand itu, kayak Belina, kemudian Amabilis, kemudian ya anggrek bulan yang mereka tuh punya waktu-waktu tertentu yang berbunga secara serempak gitu kalau yang udah dewasa ya. Nah itu ya, dalam setahun ini sangat sering sekali berbunga, apalagi untuk yang udah dewasa nyampe kali sebulan sekali teman-teman bisa ada dia berbunga kalau misalkan kondisinya sehat, atau 2 bulan sekali lah ya kalau anggrek ini. Dan biasanya kalau pada musim tertentu itu mereka kompak tuh seluruhnya berbunga ya. Ada mungkin yang berbunganya cuma 1-2 kadang-kadang, tapi kadang-kadang itu 80 sampai dengan 90% tanaman yang ditanam itu berbunga. Nah, yang selanjutnya adalah Paphiopedilum. Kalian tahu Paphiopedilum kan? Anggrek selop sering juga dibahas, beberapa kali kita bahas di channel ini. Kalau ini kayak tumbuh, nah kayak gini kalau di hutan tuh mereka tumbuhnya begini teman-teman, di tebing-tebing, di karst, di humus, di batu. Jadi mereka tumbuhnya meskipun tidak menempel tapi tidak 100% di tanah juga ya, kadang-kadang tumbuhnya di batu aja gitu, di karst, di humus, dan lain-lain. Makanya kalau misalkan di rumah kita tanam dengan tanah yang padat itu biasanya akarnya itu susah jalan, karena di habitat aslinya itu mereka tumbuhnya itu di humus-humus kayak gini nih, di humus di atas batu gitu-gitu deh. Dan biasanya untuk Paphiopedilum yang spesies begini atau asli dari hutan ya, bukan hibrid silangan manusia ataupun ya itulah pokoknya, itu punya musim-musim tertentu teman-teman. Nah jadi berbunganya pada bulan apa, kadang pada awal musim hujan, kadang pada akhir musim kemarau gitu-gitu deh. Pokoknya setiap anggrek itu punya masa berbunganya sendiri. Kadang memang seperti itu tadi, berbunganya agak susah, berbunganya setahun sekali, ada yang sering. Contoh kayak misalkan kalau kalian punya di rumah itu retusa atau ekor tupai, itu dalam 1 tahun ekor tupai itu berbunga cuma 1 kali teman-teman. Kalau misalkan pada saat waktu musim berbunga dia nggak sehat, maka ya lewat, dia nggak akan berbunga sampai dengan tahun berikutnya. Nah kalau anggrek-anggrek ini kayak gini aja sebenarnya. Nah jangan lupa juga ya teman-teman, yang mempengaruhi bunga itu selain musim juga keadaan tanamannya gitu. Kalau tanamannya sehat itu biasanya ya berbunga dia mudah-mudahan ya. Tapi kalau misalkan tanamannya mati kurang sehat, biasanya ada yang tidak mau berbunga. Jadi anggrek itu kadang membingungkan teman-teman. Kalau dia tidak sehat itu kadang tidak mau berbunga, kadang kalau dia terlalu subur juga kadang susah berbunga. Bingung nggak tuh? Tapi ya sabar aja, karena kalau memang sudah waktunya, dan kalau subur itu biasanya kalau memang udah waktunya pasti berbunga. Kalau misalkan dia kurang sehat tuh biasanya dia berbunga karena memang anggrek itu punya insting tertentu. Oh saya mau mati nih, saya mau mati gitu. Gimana caranya biar keturunan saya itu tetap berlangsung? Jadi sebelum mati dia berbunga, berharap menghasilkan biji, dan nanti bijinya pecah dan menyebar gitulah intinya ya, kadang-kadang gitu. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian ya video kita kali ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian. Kalau misalkan ada pertanyaan bisa komen di bawah. Sampai bertemu di video selanjutnya. Happy gardening. Jangan lupa dong videonya di like, di komen, dan di sharing ya. Bye bye. Sampai berjumpa minggu depan lagi. Dadah.